Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya materi pelajaran kita pada hari ini adalah Quran hadis. Silahkan dibuka halaman 33 yaitu bab 3 tentang surah Quraisy. Mari bersama-sama kita dengarkan bacaan surah Quraisy. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah mendengarkan bagaimana bacaan surah Quraisy dan juga terjemah atau arti dari surah Quraisy tersebut. Nah, sekarang kita buka halaman 36 bagian B kandungan surah Quraisy. Dilanjutkan ke halaman 37. Nah, di situ dijelaskan semuanya anak-anak tolong cek lihat bukunya di halaman 37. Baik, sudah dilihat halaman 37? Baik. Perhatikan. Kata Quraisy diambil dari ayat pertama. Dalam surah Quraisy ayat pertama, bunyi ayat pertama adalah li'ilafi Quraisy. Nah, ada kan kata Quraisy yaitu di kata terakhir. Kata Quraisy berarti suku Quraisy. Surah Quraisy menempati surah urutan yang ke-106. Nah, kita sudah memahami bersama bahwa jumlah surah di dalam Al-Quran seluruhnya berjumlah 114 surah. Maka surah Quraisy ini menempati urutan yang ke-106. Berapa? 106. Baik. Surah ini terdiri dari 4 ayat. Ya, mari kita baca bersama-sama dan kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 4 ayat. Surah Quraisy diturunkan di kota Mekah. Nah, sama seperti pelajaran sebelumnya, jadi yang sudah kita pelajari beberapa surah Al-Quran memang kebanyakan diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surah Quraisy tergolong surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Makkah. Ada juga yang bernama surah Madaniyah. Kalau surah Madaniyah adalah surah-surah yang turun di kota Madinah. Surah Quraisy menceritakan tentang suku Quraisy. Nah, suku Quraisy adalah suku dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya berasal dari suku apakah Nabi kita Muhammad, maka jawabannya bukan dari suku Banjar, suku Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lainnya, tetapi Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy memiliki kebiasaan berdagang.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita lihat paragraf selanjutnya. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sewajarnya lah mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka. Nah, anak-anak sekalian, itulah sebagian dari kandungan surah Quraisy yang menceritakan tentang sebuah suku, yaitu suku Quraisy, sukunya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana profesi mereka, pekerjaan suku Quraisy adalah berdagang. Jika musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, jika musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Dalam perdagangan mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seharusnya bangsa Quraisy ketika itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rangkuman pelajaran kita hari ini adalah: pertama, surah Quraisy artinya suku Quraisy. Yang kedua, jumlah ayat pada surah Quraisy berjumlah 4 ayat. Yang ketiga, surah Quraisy diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa memahami isi kandungan dan menghafal surah Quraisy serta bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat badan, dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.